Halo para netizen-netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Ya, jadi hari ini kita mau ngebahas tentang, ya tepatnya inilah video dari Denkus Channel yang ngebahas tentang bensin di luar negeri itu ternyata ronnya kecil-kecil. Dan kita tonton dulu ya sejenak cuplikan dari Denkus Channel. Nih kita lihat. Dan di luar negeri baru tahu kok, ternyata mereka juga pakai yang 95 jatuhnya udah racing ya. Jatuhnya udah, maksudnya itu bensin mahal bagi mereka gitu loh. Ya? Umumnya 88 90 udah cukup mereka. Makanya di Indonesia tuh dipush, wah RON 95, RON 98. Bener. Why? Gue juga nggak ngerti why gitu. Dan semua orang ngomongnya, wah kompresi segini harusnya pakai begini. Aduh. Lu ini dibohongin. Harusnya filtrasi yang bener, RON 88 aja cukup. Yang penting bensinnya bersih nih, nggak berminyak gitu loh. Kadang-kadang lu celupin jari lu pegang begini. Bensin BPJ sama bensin bagus beda, men. Lu pegang aja deh, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak usah cerita lab test. Lu pegang pakai jari lu begini. Makin berminyak, injektor nggak mau. Kan jadinya berlendir kan, injektornya kan, gitu loh. Dia nggak mau. Berebet lah ya. Iya pasti. Iya. Lu sih makanya pakai turbo sekalian. Nah. Nggak juga sih. Sebenarnya. Makanya bagi gua oktan tergantung nih lu racing apa enggak. Kalau lu nggak racing, 92 95 cukup. Gitu ya. Oke. Wah jelas lu. Gokil, gua lagi kuliah nih. Ya kan? 1 semester. Nah, jadi kan dia ngebahas tentang RON itu atau oktan ya yang biasa kita sebut. Oktan itu yang ada di Indonesia tuh kan tinggi-tinggi, itu belum tentu menandakan bahwa bahan bakarnya itu adalah bahan bakar bagus. Kalau di luar negeri RON-nya tuh pada kecil-kecil. Nah, berhubung gue punya teman dari Republik Dominika di bagian Amerika atau benua Amerika ya. Sebenarnya dia negara sendiri, cuman masih di bagian benua Amerika. Dia pernah bilang bahwa konsumsi bahan bakarnya itu dia menggunakan RON 85 untuk mobil yang pernah kita bahas sebelumnya. Yang dimana yang pernah kita bahas itu dia menggunakan mobil dengan karbu 4 biji Sutco. Karbu 34 kalau nggak salah, karbu 34 atau 35 ya. Pokoknya karbu gede buat motor, cuman dipasang di mobilnya dia. Dia pernah bilang bahwa RON-nya itu RON 35. Dan itu memang benar. Tapi kalian jangan pernah coba-coba nih. Si Koko ini juga dia bilang kan bahwa kalau mobil lu nggak racing jangan pernah make oktan tinggi-tinggi, karena ya kembali lagi ke peruntukannya itu sendiri gimana untuk mobil atau motor kalian. RON atau oktan yang digunakan itu harus tepat komposisinya. Dan kalian jangan pernah coba-coba juga kayak misalnya kata Koko ini dimana RON-nya itu harus yang rendah-rendah, jadi gua pakai Pertalite aja, padahal motor kalian itu motor 250 cc. Ya jangan gitu juga, malahan nanti malah bikin parah. Ya alangkah baiknya ngikutin apa sesuai dengan buku panduan yang sudah diberikan di motornya, itu udah paling bener sih, karena kita nggak usah ngitung-ngitung lagi. Nah terus gimana bang jadinya kalau misalnya mau pakai bahan bakar yang bagus apa? Ya yang tadi udah gue bilang, sesuaiin aja komposisi yang ada di buku panduan, enaknya di berapa, karena kan di tangki juga ada tuh 92, 95, tapi biasanya 92 ya motor-motor zaman sekarang. Terus yang dimaksud juga kan misalnya berminyak atau enggak, itu ya ada yang komen nih di comment section di Denkus Channel ini. Dia bilang ya pasti berminyak lah, namanya juga minyak, lama-lama ya pasti minyak, namanya bahan bakunya dari minyak bumi ya pasti minyak. Ya bener, lu nggak salah, cuman semakin filtrasinya bagus atau penyaringannya mantap, itu biasanya yang dimaksud itu tidak menyisakan bekas di tangan kalian gitu, semuanya terurai oleh udara. Nah biasanya bahan bakar seperti ini efek sampingnya nggak bisa dipakai buat ngebersihin mesin. Jadi kalau bisa sekali semprot udah langsung kering lagi, semprot langsung kering lagi. Beda kan sama minyak tanah sama premium yang dimana dikuas tuh masih basah, masih basah. Ya jadi seperti itulah kurang lebihnya tentang pembahasan RON atau oktan. Dan ini sudah diklarifikasi juga sama temen gue yang dari Amerika, dari Republik Dominika, benua Amerika. Dia bilang bahwa benar adanya, dan dia juga nggak bisa ngebandingin sama bahan bakar yang ada di Indonesia, apakah lebih bagus bahan bakar di Indonesia apakah di dia cuma bilang oktannya di negaranya dia 85, dan kalau misalnya menggunakan oktan 92 yang kayak Pertamax kita punya, itu mereka kaget, wah gila oktannya bagus.
gede racing gitu untuk standarisasi motor di Indonesia atau standarisasi bahan bakar berkendaraan bermotor di Indonesia. Ya, jadi ya kembali lagi ke kalian, simpelnya sih mau dipakai yang mana, mau pakai Shell, Vivo, Pertamina atau yang mana terserah. Tapi yang pasti harus ngikutin apa yang ada di buku panduan, nggak usah pusing-pusing jadinya. Kita nggak usah capek-capek ngitung, nggak usah capek-capek ngukur, nggak usah capek-capek nyaring, nggak usah capek-capek ke lab buat neliti. Karena ya kalau misalnya kalian punya kesempatan atau waktu atau kalian sesuai dengan jurusannya di mana perminyakan, nah kalian bisa bantu untuk sharing. Itu juga kalau misalnya kalian punya waktu, karena yang gue tahu orang yang kerja di pertambangan perminyakan nggak punya waktu buat ngonten, karena waktunya dia hanya dipakai untuk istirahat dan uangnya sudah sangat amat banyak. Jadi nggak mungkin dia ngonten dan nge-sharing-sharing. Ya dikit lah, walaupun ada tapi sedikit yang konten. Tapi ya gitulah pokoknya. Oke, jadi video kali ini cukup sekian. Gua hanya melengkapi sebuah channel dari Denkus, yang dimana Denkus channel ini bilang dia baru tahu, dan mungkin dari temannya juga dia taunya sama gua juga pribadi. Cuman gue ingin memperkuat aja bahwa omongan mereka berdua itu adalah benar adanya. Oke, sampai jumpa di next episode. Guru DK Hidayat pamit. Jangan lupa di like. Kalau misalnya kalian suka di like, kalau nggak suka juga di dislike, gak apa-apa. Dan jangan sampai ya pokoknya jangan lupa di subscribe ya channel Kacang ini, supaya channel Kacang ini semakin berkembang. Semoga akhir tahun ini kita bisa nyampe 100.000 subscriber. Sampai jumpa di next episode. Guru DK Hidayat pamit. Bye bye.